Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Taliana. Saya di sini bersama rekan-rekan saya akan mendiskusikan tentang kedaulatan rakyat pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang dikenal UUD 1945 merupakan dasar hukum tertulis Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia sampai saat ini. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Puspa Amanda Hairunisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang amandemen yang dilakukan sebanyak 4 kali oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah perubahan atau amandemen pertama yang dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR. Kemudian perubahan atau amandemen kedua berlangsung dari tanggal 7 sampai 18 Agustus 2002 dalam sidang umum MPR. Kemudian perubahan atau amandemen ketiga berlangsung dari tanggal 1 sampai 9 November 2001 dalam sidang umum MPR. Dan kemudian perubahan atau amandemen keempat berlangsung dari tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 pada sidang umum MPR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dinda Mauliadini. Kepada Dinda saya silahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya terdapat konsekuensi, yaitu adanya kewenangan MPR untuk mengangkat presiden dan wakil presiden serta menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dengan kewenangan tersebut, MPR bahkan dapat meminta pertanggungjawaban presiden. Pengaturan kedaulatan rakyat pada ketentuan tersebut menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada MPR. Dengan demikian, sesungguhnya kedaulatan tertinggi berada di tangan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dengan argumen demikian menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Konsekuensinya, adanya kewenangan MPR untuk mengangkat presiden dan wakil presiden serta menetapkan garis-garis besar haluan negara. Dengan kewenangan tersebut, MPR bahkan dapat meminta pertanggungjawaban presiden. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ariska. Maaf, Ayu. Secara doktrinal, sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen khususnya terkait dengan kedaulatan menganut sistem distribution of power. Artinya terdapat distribusi kekuasaan lembaga-lembaga negara, yakni dari lembaga tertinggi negara kepada lembaga tinggi negara. Distribusi kewenangan tersebut yakni dari MPR selaku lembaga tertinggi negara kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ariska. Baiklah, di sini saya menjelaskan mengenai implementasi dari kedaulatan rakyat, salah satunya dalam hal pemilu. Pada pasal 22E yang pertama yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, peserta pemilihan umum untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Yang keempat, peserta pemilihan umum untuk pemilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Yang kelima, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan yang keenam, yaitu ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Materi selanjutnya adalah ketentuan mengenai pemilihan umum atau pemilu. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.
yang sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dengan adanya ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1940. Aneh. Bos, tadi ke-record nggak? Nggak tahu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Fix VN aja kayaknya. Gimana? Ini masih nge-record loh, gimana nih? Terrecord nggak coba? Jingok dulu coba. Ya, sebentar ya. Iya ya?